Tes 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 tes. Cek cek cek. Kata Om Edo nanti ada yang standby. Lihat pertanyaan di akun Pemkot nanti sebentar. Atau nanti minta tolong Om Edo kalau ada pertanyaan share ke beta di ini sah.
Saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners tentunya, dan seperti biasa kita live ya di studio tribunampon.com langsung untuk Tribuners nih. Kalian bisa mengaksesnya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Tidak hanya itu Tribuners, tapi saat ini karena kita kedatangan tamu spesial, jadi live ini kita juga streaming di akun YouTube dan Facebook fanpage-nya pemerintah Kota Ambon di @tabea_AMK, Tabea Ambon, ataupun di pemerintah Kota Ambon di kanal YouTube. Jadi selama interaksi kita ke depan dengan narasumber saya, nantinya kamera akan rolling ke beliau ini, Tribuners nanti juga bisa mengikuti dan memberikan pertanyaan ya terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon sendiri. Nanti boleh di komen aja baik di kanal YouTube tribunampon.com dan Facebook fanpage-nya ataupun di akunnya pemerintah Kota Ambon Tribuners. Nah, kalau kalian yang sudah menonton diskusi kita di sebelumnya ya, tahun 2022 lalu, tepatnya di bulan September, kita juga menghadirkan narasumber kami. Halo, selamat sore. Selamat sore Ajeng. Iya, selamat sore Tribuners. Betul. Ada penjabat Wali Kota Ambon, Pak Bodewin Watimena di studio tribunampon.com sore hari ini. Pak, ini adalah pertemuan kedua kita ya di Tribun Bastory. Apa kabarnya? Baik, sehat. Bisa terlihat dari semangat dan jiwa mudanya Pak Win ya, selama bertugas di Kota Ambon dan turut menghadiri undangan-undangan tribunampon.com dan juga turut bekerja sama dengan teman-teman jurnalis lapangan kami dalam hal memfollow up setiap dinamika yang terjadi di Kota Ambon. Sebelumnya kita terima kasih Pak untuk setahun kepemimpinannya di Kota Ambon. Baik Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa ini bentar lagi nih masuk setahun ya kepemimpinan penjabat Wali Kota Ambon Pak Bodewin Watimena setelah dilantik pada Mei 2022 lalu Tribuners, dan di masa-masa akhir jabatannya ketika dilantik hingga saat ini setidaknya ada 11 kebijakan Tribuners Pak Win ya. Digaungkan ketika beliau dilantik sebagai penjabat Wali Kota Ambon pada Mei 2022 lalu. Dan Tribuners, kalau kalian pengen lihat ya lebih detail seperti apa pembahasan kita poin per poinnya, itu bisa langsung nonton di diskusi kami di Tribun Bastory yang sudah tahun lalu di September itu, tapi masih bisa diakses kok. Jadi kalian bisa melihat secara terperinci seperti apa motivasi dan juga apa yang melatar belakangi Pak Win hadir dengan ide-ide kebijakan prioritas tersebut. Nah, saat ini adalah kesempatan baik Pak Win untuk kami bisa mengulas kembali, melihat kembali apa-apa yang sudah digaungkan dan diimplementasikan sejauh ini. Sebelum kita melaju ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak lebih spesifik begitu ya, saya mau tanya dulu, Wajar masih jalan Pak? Masih ya. Dan akan terus jalan. Jalan terus ya. Oke. Wali Kota ketemu rakyat Tribuners itu merupakan salah satu gebrakan ya. Sesaat Pak Bodewin Watimena, Pak Win dilantik sebagai penjabat Wali Kota Ambon pada saat itu, dan kami juga bisa melihat ya bagaimana masyarakat dari semua kalangan Pak. Dari ibu jibu-jibu, dari ibu pengusaha besar pun ada. Jadi semua kalangan punya kesempatan yang sama begitu ya Pak, untuk bisa ketemu dengan Pak Win langsung dan menyampaikan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi, dinamika apa yang saat ini tengah menjadi kendala-kendala, dan itu langsung respon. Direspon seperti itu ya. Sejauh ini Pak, mungkin saat itu pertanyaan saya ketika pertama kali diimplementasikan, wajar persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah terkait dengan hal-hal kebutuhan dasarnya masyarakat Kota Ambon ya Pak ya. Hingga hampir setahun ya, di bulan besok ini, apakah persoalan yang disampaikan oleh masyarakat itu masih sama begitu Pak? Ataukah ada hal-hal baru yang kemudian bisa memberikan insight baru juga nih untuk pemerintah Kota Ambon? Iya, terima kasih Pak Ajeng. Jadi memang Wali Kota Jumpa Rakyat ini sebuah inovasi yang muncul sebagai upaya pemerintah kota menyelesaikan persoalan kota. Kenapa? Kami sadari sungguh bahwa banyak saluran yang sudah dibuka kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan
aspirasinya. Tetapi aspirasi itu tidak langsung disampaikan kepada pemimpinnya, pemimpin kotanya. Nah, wajar ini hadir sekaligus untuk apa? Mengembalikan kepercayaan publik yang menurut saya ya dia sangat menurun sebagai akibat dari persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kota. Ketika awal kami melakukan wali kota Jumpa Rakyat ini, benar yang Ajeng katakan bahwa lebih banyak masyarakat menyampaikan soal hal-hal mendasar yang mereka rasakan. Apa hal mendasar itu? Ada soal air bersih, ada soal ya jalan yang rusak, ada soal pohon yang mengancam, yang sudah lebat dan mengancam mereka dan lain-lain. Intinya bahwa sebenarnya ini persoalan-persoalan yang mesti sudah terselesaikan di tingkat pemerintahan yang paling bawah. Iya kan? Dalam hal ini desa, ya kelurahan. desa, kelurahan, negeri. Tapi ternyata dia masih sampai ke tingkat kita. Artinya bahwa ada hal yang membuat masyarakat tidak memperoleh kesempatan menyampaikan aspirasinya. Semua yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami lewat wajar ini, yang bisa kami tindak pada hari itu juga selesai. Misalnya? Misalnya air. Pak, air di tempat kami sudah seminggu tidak jalan. Ibu di lokasi mana? Oh, ini area miliknya DSA misalnya. Langsung dihubungi direktur desanya saat itu juga. Pak Direktur, di BTN Kebun Cengkeh misalnya, air tidak jalan seminggu. Nanti sore, ya bagikan video saya, seluruh meteran di wilayah itu berputar. Sore jalan. Sore jalan. Ya. Kalau misalnya Pak, jalan kita sudah berlubang seperti ini, PU tambal. Tapi kalau jalan dengan luasan yang luas dan panjang, yang tidak mungkin kita selesaikan hari itu, bisa kita prioritaskan untuk ditampung anggarannya. Sekarang di 2023, hampir sebagian besar proyek pembangunan yang dibuat oleh PUPR adalah menjawab kegiatan Wali Kota Jumpa Rakyat di tahun 2022 yang lalu. Berarti begitu ada keluhan dari masyarakat secara gercep begitu ya, kesip begitu ya dari OPD-OPD yang bertugas di bagiannya masing-masing itu langsung dikoordinasikan untuk bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Karena memang Wali Kota Jumpa Rakyat tidak hanya dihadiri oleh Wali Kota, tetapi seluruh pimpinan OPD hadir bersama. Misalnya Pak, kami sudah masukkan izin pengurusan IMB, sudah 2 minggu belum keluar. Nah, Kadisnya jawab, Ibu masukkan ke siapa? Sudah lengkap belum persyaratannya? Kalau sudah, sore keluar. Kalau belum penuhi persyaratan, Bapak Ibu penuhi persyaratan dulu. Jadi apa? Bukan cuma soal kami memberikan ruang kepada masyarakat, tetapi dia bisa menjadi tempat di mana kita bisa mengklarifikasi. Bisa saja ada masyarakat yang mengeluh bahwa IMB kami sudah 2 minggu belum keluar. Tanpa kita bertemu, tanpa kita klarifikasi, Pemkot yang salah. Tapi mungkin saja pada saat ketemu, ternyata Bapak belum penuhi persyaratan yang ini. Sebentar Bapak mau masukkan ke OSS, keluar IMB-nya. Dia seperti gitu. Nah, ada dua maksud utama dari wajar ini dilaksanakan. Yang pertama tadi, soal kita memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi yang kedua, ajang Wali Kota Jumpa Rakyat itu menjadi bahan untuk saya mengevaluasi kinerja OPD. Mbak Ajeng bisa membayangkan kalau setiap hari Jumat yang datang itu hanya perhubungan berarti kesimpulan saya, perhubungannya nggak benar. Ada yang nggak beres. Ya, kalau datang tiap hari air bersih yang tidak berjalan, direkturnya yang nggak benar. Begitu. Jadi ada 2 manfaat yang saya dapat di situ. Gitu seperti itu. Ya. Apakah itu juga dari hasil evaluasi itu juga paling jauh langkah yang diambil itu
semacam pergantian pemimpinkah ataukah seperti apa? Ya, sampai ke tingkat itu. Ya cuma saja sampai hari ini kan saya belum bisa melantik saja. Tapi kalau sudah saya lantik pasti kelihatan. Ya. Dan masyarakat akan membaca bahwa benar ini dulu keluhan kita lebih banyak ke sini. Sih. Ya, Oke. gitu. Ya, Tribuners, mungkin kalian Ya. bisa ingat-ingat lagi ya absen satu-satu persoalan terutama di pelayanan publik ya yang mana dirasa belum maksimal seperti itu. Ya. Memang untuk upaya memaksimalkan sebuah maksud dan tujuan itu perlu kerja keras dan juga gandengan dari berbagai pihak begitu Tribuners. Namun hal ini bisa diminimalisirkan dengan adanya pelaporan, Ya. kemudian tinjau lokasi, kemudian Betul. langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini misalkan kalau itu soal air dan juga jalan Ya. ada DSA dan juga PDAM, Ya. kemudian ada juga dari PUPR PUPR. misalnya, seperti itu Tribuners. Jadi kalian silahkan komen saja di comment section kami, baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage ya. Di akunnya Pemkot Ambon juga boleh banget Tribuners, nanti akan kami angkat pertanyaannya dan langsung ngobrol sama Pak Win di sini. Ya. Baik Tribuners, seperti yang kita tahu ya bahwa ada setidaknya 11 11. mohon maaf, kebijakan prioritas yang digaungkan oleh Pak Win ketika dilantik sebagai penjabat wali kota Ambon Ya. pada tahun lalu ya di bulan Mei. Tribuners, kita mau bertanya lagi nih ke Pak Ya. Win dari ke-11 kebijakan itu ya Pak. Ya. Manakah yang paling apa ya sulit banget Oke. untuk diimplementasikan begitu rasanya? Baik Mbak Ajeng, saya kira begini. 11 kebijakan prioritas ini kan dia lahir dari hasil analisa saya terhadap persoalan yang dialami oleh Kota Ambon hari ini. Saya tahu bahwa tidak semua hal terakomodir di 11 kebijakan prioritas itu, tetapi minimal dengan rentang waktu kepemimpinan saya yang hanya setahun, lalu beban yang banyak yang ada di kota ini, tidak mungkin saya selesaikan semua. Saya harus punya prioritas. Dan kalau kita lihat 11 kebijakan prioritas ini hal-hal kecil, hal-hal mendasar saja yang saya buat karena sejujurnya aja persoalan-persoalan yang lain ini sudah terangkum dalam RPJMD, terangkum di dalam rencana kerja pemerintah tahunan, semua sudah ada. Nah, dari 11 kebijakan prioritas itu, saya rasa semua sudah saya lakukan. Ya. Sampai dengan yang paling terakhir persiapan untuk menjelang pemilu dan pemilu kada. Tahapan-tahapannya sudah kita lalui. Dalam evaluasi kami di akhir tahun kemarin, terhadap 11 kebijakan prioritas yang saya lakukan, semuanya menunjukkan progres yang positif. Dan saya sudah sampaikan secara resmi bahwa ada satu kebijakan prioritas yang menurut saya sudah kami lakukan, tetapi hasilnya belum maksimal. Apa itu Pak? Perwujudan Ambon bersih. Oke. Ya, lagi-lagi sampah. Saya ingat persis ya. Ya. Saya masuk hari pertama saya dihadiahi sampah yang cukup banyak. Dibereskan. Ya mudah-mudahan sebelum saya berakhir tidak ada tumpukan sampah seperti Baik. itu. Iya Pak, memang persoalan sampah ini panjang gitu Panjang. Pak alurnya dan Ya. juga kejadiannya sudah sangat lama. Ini Ya. saya rasa juga bukan hanya pemerintah dengan kebijakan-kebijakan, Ya. tapi kesadaran Ya. dari masyarakat itu sendiri Betul. bagaimana bertanggung jawab atas sampahnya Ya. dan fasilitas yang kemudian didukung oleh pemerintah Kota Ambon Ya. itu sendiri. Bahkan di semingguan terakhir ini karena kita lagi ada Ya. di musim panas, penghujan gitu Pak, sampah tuh kayak keluar dari mana-mana gitu Ya. Pak. Misalkan saya sebut saja di jalan Tanjakan 2000 Ya. Kebun Cengkeh itu sampah berserakan ketika hujan selesai. Ya. Mau hujannya deras, mau hujannya Ya. cuma rintik-rintik, tapi ada drainase di situ yang kemudian turut membawa sampahnya hingga ke badan jalan. Ya. Yang paling fenomena lagi nih karena kita ada di musim durian, Pak. Ya. Durian, kulit durian itu kita punya Teluk Ambon yang sangat cantik, Pak. Namun kalau kita lihat, kalau saya rabun, Pak, rabun jauh, jadi kudu pakai kacamata dan harus melihat dengan Ya. jelas. Tapi itu tampak jelas sekali kulit durian bersanding dengan sampah-sampah plastik lainnya di Teluk Ambon, begitu, Pak. Ya. Nah, yang kami telusuri di lapangan ini memang
pembuangan yang tidak tepat tempat. Iya. Dan kemudian karena kita dalam teluk, arus kemana-mana masuk juga di dalam teluk gitu Pak. Ini menjadi kendala terutama ke nelayan yang ada di pusat kota Ambon ini. Mereka yang suka mancing di melaut di Teluk Ambon ini kerap mengeluhkan hal itu Pak. Nah, apakah memang ini ada ini sebagai temuan dan juga keluhan dari masyarakat yang kita sampaikan melalui pemberitaan kami. Kalau melihat hal ini, apakah ada langkah yang perlu disiapkan oleh Pak di masa-masa terakhir ataupun nanti siapapun yang akan memimpin di tahun berikutnya begitu? Ya. Menyelesaikan persoalan sampah ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Kalau kita menyayangi kota ini, mestinya kondisi kota hari ini sudah kita pikirkan dari 20 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Bahwa di tahun 2023, dengan pertambahan jumlah penduduk kota Ambon, maka volume sampah akan terus meningkat. Artinya bahwa kalau kita pikirkan dari 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, maka upaya akan kita lakukan untuk mempersiapkan SDM-nya, mempersiapkan sarana prasarananya, semuanya untuk menghadapi kondisi sampah hari ini. Kan begitu. Nah, dalam waktu 1 tahun saya menjalankan tugas ini, tidak mungkin saya bisa menyelesaikan persoalan sampah secara tuntas di Kota Ambon. Tetapi minimal ada perubahan ketika saya mulai masuk dan saya akan mengakhiri. Dan itu kita punya data soal itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah tadi Pak Ajeng sudah bilang, mengelola sampah ini tidak bisa hanya satu pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah saja tidak bisa, tapi juga masyarakat. Kalau hujan tiba-tiba dari selokan keluar sampah, pertanyaannya apakah pemerintah kota yang membuang sampah di situ? Jawabannya adalah masyarakat yang tidak sadar. Tidak patuh. Mbak Ajeng sudah pernah dengar saya cerita. Yang mana itu Pak? Ketika di Batu Merah, di depan Masjid An-Nur ya, tersumbat luar biasa, masuklah petugas PU di situ. Apa yang kita keluarkan dari situ? 1 unit kulkas, 1 unit AC. Wow. Oke. Pertanyaannya siapa yang buang? Nah, ini contoh saja. Ketika tersumbat di WT, apa kita masuk di dalam salon, apa yang kita angkat? Kursi sofa. Wah. Galon-galon. Ini contoh. Tetapi yang saya mau bilang bahwa kota ini bersih dan tidaknya tergantung pemerintah dan masyarakat. Pemerintah hari ini dengan berbagai keterbatasan, tapi kami berupaya. Kami juga mengharapkan masyarakat membantu kami dengan tertib membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Saya tahu bahwa tetap akan terjadi penumpukan sampah pada lokasi tertentu. Tapi sebagian besar wilayah Kota Ambon sudah semakin baik di soal sampah. Saya mau bilang bahwa kita hari ini fokus kita ada di Sirimau. Ya, Kecamatan Sirimau. Padat penduduknya, sampah yang dihasilkan besar jumlahnya. Nah, ini yang sementara kita buat. Kami sementara mau berupaya untuk membuat sistem pengolahan sampah terpadu terintegrasi di kawasan Batu Merah. Ya, yang tadi Mbak Ajeng bilang, Kebun Cengkeh naik sampai di tanjakan 2000, putar balik lewat air besar sana. Ini volume sampah terbesar di Kota Ambon. Sampai di IAIN ya. Nah, yang kita mau buat hari ini adalah membuat TPS-TPS ya yang terintegrasi, karena di situ akan dilakukan pemilihan sampah oleh relawan-relawan kita. Sudah hampir 3 bulan kami berupaya untuk mau membangun TPS, ditolak, tidak mau diterima oleh masyarakat. Ya. Adakah dari evaluasinya di lapangan, apa yang membuat masyarakat menolak untuk upaya itu? Semua orang di Kota Ambon ini tidak mau mencium bau sampah. Semua orang di Kota Ambon tidak mau di depan rumahnya ada bak sampah. Karena itu bak sampah kita dibongkar di mana-mana. Nah, kalau itu bisa kita buat di situ,
Kita punya mobil yang hari ini kita dapatkan dengan kapasitas angkutan 10 ton setiap kali di jalan. Tapi sampah yang diangkut bukan lagi sampah tercampuran, karena di TPS itu sudah dipilah-pilah. Yang plastik diambil dijual ke pabrik plastik, yang lain dibuat pakan ternak, yang tidak bisa inilah yang diangkut oleh mobil itu dibawa ke TPA. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, semua sampah di situ setiap hari bersih. Kita butuh lokasi yang cukup besar untuk minimal membangun sekitar 5-6 TPS di sekitar area itu. Nah, kalau kita mau saling mendukung dan kita merasakan bahwa sampah ini menjadi persoalan bersama, mari kita saling mendukung. Pemerintah terbatas dalam banyak hal. Kalau itu lahan milik masyarakat, atau lahan itu di seputaran badan jalan kosong, bahkan itu masih milik pemerintah kota, kita mau bangun aja dilarang, mau dibongkar. Tapi itu persoalan kita hari ini. Saya yakin ada banyak cara kita untuk bisa melakukan pembangunan itu. Ya, seperti yang disebutkan tadi, salah satu kendalanya yaitu bagaimana bisa membangun penyadaran akan menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini ada di masyarakat yang tentunya juga dengan bantuan pemerintah dalam hal ini dinas terkait DLHP misalnya, untuk turut mengedukasikan itu ke masyarakat agar masyarakat paham, kemudian konsolidasinya untuk pembangunan sampah terpadu tadi. Semoga ini bisa menjadi salah satu untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di Kota Ambon, dan juga kita nantikan seperti apa juga gebrakan-gebrakan pemerintah Kota Ambon nantinya dalam hal penanganan sampah, karena rasanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Win bahwa sulit dan butuh waktu yang tidak cepat begitu ya dalam hal mengatasi sampah di Kota Ambon. Dan ini salah satu dari 11 kebijakan penjabat Wali Kota Ambon yang sudah disebutkan yang paling sulit untuk bisa diimplementasikan. Baik Pak, berarti selain daripada persoalan sampah tadi, kita juga membahas terkait dengan salah satu kebijakan, yaitu menyelesaikan utang piutangnya pemerintah Kota Ambon yang kemarin kita bahas di September 2022, masih ada 26 miliar lagi yang harus dibayar, berarti sudah lunas ya Pak? Lunas, tuntas berarti ya. Baik, ya, kita perlu kasih apresiasi juga untuk Bapak yang sudah dari 103 miliar yang saat itu dikembalikan oleh pemerintah kota 70 sekian dan tersisa 26, alhamdulillah sudah lunas selesai. Untuk di tahun kemarin ya Pak ya? Tahun kemarin, di akhir tahun 2022 sudah lunas semua. Sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Win pada waktu ngobrol sama saya di September 2022. Tribuners. Jadi kita tagih nih Pak, implementasi apa yang sudah dilakukan dan seperti apa perkembangannya. Terkait dengan pengentasan kemiskinan Pak. Kalau kemarin kita lihat ada sekitar 22.000 sekian jiwa ya yang ada dalam level kemiskinan itu, yaitu 0,5% dari total penduduk ya. Langkah strategis apa yang dilakukan selama setahun terakhir akhirnya bisa dikatakan bahwa sudah berjalan dengan baik gitu? Memang upaya kita untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Ambon sebenarnya ada dalam sebuah tantangan besar akibat pandemi COVID kemarin. Karena pada saat pandemi COVID itu rata-rata banyak orang yang terdampak, penduduk yang terdampak, kehilangan pekerjaannya dan sebagainya. Nah, pada tahun 2021 kemiskinan ekstrim kita ada di Kota Ambon. Tapi di tahun 2022 syukurlah bahwa 0. Di akhir tahun 2022 rilis kemiskinan ekstrim kita tidak ada. Angka kemiskinan pun kita terus mengalami penurunan. Terus mengalami penurunan. Sebenarnya upaya pemerintah kota yang paling konkret adalah seluruh proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota diwajibkan untuk menggunakan tenaga kerja lokal.
dengan menggunakan pendekatan padat karya. Jadi misalnya ada proyek pembangunan di suatu desa yang tenaga-tenaga kerja yang sifatnya unskill, yang tidak butuh keterampilan yang ini, harus wajib orang-orang di situ yang bekerja. Jadi orang-orang yang nganggur, penduduk Kota Ambon yang menganggur, yang tidak punya pekerjaan, ketika ada proyek itu dilakukan, dia mendapat pekerjaan. Otomatis dia memperoleh pendapatan. Tingkat kemiskinannya semakin menurun. Kan begitu? Yeah. Nah, itu yang kita lakukan. Sampai dengan saat ini juga sama. Ada proyek-proyek yang dilakukan di Kota Ambon, saya inginkan semua menggunakan tenaga kerja warga Kota Ambon. Baik. Itu yang paling penting. Baik, Pak, nanti kita akan mencoba untuk mendalami terkait dengan pengentasan kemiskinan melalui pengurangan angka pengangguran di Kota Ambon seperti itu. Nah, baru di awal 2023 ya, dari Kemendagri Republik Indonesia melakukan penilaian kinerja penjabat Wali Kota Ambon Pak Bodewin Watimena selama masa jabatnya sejak Mei 2022 hingga saat ini begitu ya, dan mendapat penilaian yang bagus gitu ya. Setidaknya ada 3 indikator ya yang disebutkan oleh Pak Joy Andrians pada wawancara kami di beberapa bulan lalu ya. 3 indikator itu biar saya intip dulu. Ini ada dari pemerintahan, kemudian ada pembangunan dan juga kemasyarakatan. Nah, dari pemerintahan sendiri Pak ada termasuk dengan pelayanan publik tadi udah kita bahas, kesehatan dan juga infrastruktur. Kendala yang berarti ketika mengimplementasikan program yang tentunya masih ada kaitannya dengan 11 kebijakan prioritas tadi yang akhirnya mendapat predikat atau penilaian yang baik dari Kemendagri itu. Pada aspek penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya itulah yang menjadi kerja utama pemerintah. Pemerintahan, aspek pemerintahan ini kan bicara soal apa yang pemerintah lakukan. Mulai dari kita merencanakan ya pembangunan di Kota Ambon, mulai dari kita menetapkan anggarannya, mulai dari sampai pada kita mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan itu penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana kita memelihara keamanan dan ketertiban, ya, mendukung pemilu dan sebagainya, banyak aspek di situ. Intinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon dalam tanggung jawab sebagai penjabat wali kota, ada banyak aspek di situ yang dinilai. Nah, dari aspek-aspek penilaian itu, Kota Ambon rata-rata indeksnya mengalami peningkatan. Dari pada awal saya menjabat, kemudian triwulan pertama, triwulan kedua, sampai triwulan ketiga sekaligus penilaian akhir masa jabatan saya sebagai penjabat wali kota. Kita mengalami progres yang luar biasa. Saya ingat persis di triwulan 1, dalam penilaian seluruh aspek itu, kita masih ada di angka cukup. Karena dari 28 indikator penilaian, kami baru mencapai 23. Tetapi masuk triwulan 2 kami sudah masuk ke baik. Penambahan indikator sampai dengan jumlah yang banyak, kami terus dinilai baik. Nah, artinya apa? Artinya bahwa pemerintah kota dari aspek penyelenggaraan pemerintahan bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Karena indeksnya ada semua. Bagaimana kita punya indeks pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, bagaimana di soal kita untuk penegakan hukum atau upaya untuk mendukung penegakan hukum, keamanan ketertiban masyarakat, semuanya ada di situ. Jadi kalau saya mau rinci satu persatu memang terlalu banyak. Tapi intinya bahwa pemerintah kota dinilai telah melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Baik, Pak, boleh kita minum dulu? Ya, boleh. Oke, Tribuners, mau saya ingatkan ke kalian yang lagi pantengin layar monitornya saat ini, saya minum dulu ya. Boleh mengirimkan pertanyaannya di comment section, nanti akan kita bahas ya. Semakin panas di sini ya, teh gulanya juga semakin panas, Tribuners. Saya mau intip dulu di kolom komentar apakah sudah ada yang bertanya. Belum ada yang mengirimkan? Oh, ada, Pak.
Oke, ini terkait dengan pelayanan publik ya di Kota Ambon ya, yang bertanya di Facebook fanpage-nya Tabea. Terima kasih. Ini namanya siapa ya? Saya tidak di-tag namanya. Oke, halo Tribuners yang sedang pantengin kita di akunnya pemerintah kota, dalam hal ini Facebook fanpage Tabea Ambon, dan juga pemerintah Kota Ambon di kanal YouTube. Terima kasih, kalian juga masih bisa untuk mengirimkan pertanyaannya. Kalau waktunya sempat, nanti kita akan ngobrol bareng masih dengan Pak Win tentunya untuk menjawab pertanyaan kalian. Pertanyaan yang pertama, ini kita balik lagi di pembahasan terkait dengan sampah, Pak. Ini ada pertanyaan yang dari akun yang tidak disebutkan namanya di sini, terkait banyak sampah yang di sekitaran Pantai Wainitu. Akibatnya luapan yang tidak sedap untuk kesehatan warga. Di Wainitu, Pak. Oke. Mungkin saya bisa modif lagi pertanyaannya. Ini terkait dengan kenyamanan sih, Pak. Mau warga lokal di situ yang tinggal, yang berdekatan dengan lokasi-lokasi pembuangan, ataukah pengendara yang kebetulan lewat mencium bau tak sedap tadi, dan itu tentunya berpengaruh ke kesehatan mereka. Ini tanggapannya seperti apa, Pak? Oh ya, terima kasih Ibu atau Bapak yang sudah menyampaikan keluhannya. Nanti kami cek apakah bau itu akibat dari sampah yang sudah menumpuk yang belum diangkat, ataukah yang lainnya. Tapi di situ kan ada disediakan di Wainitu ya, di Pantai Wainitu kan. Kalau tidak salah ada satu kontainer itu ya, bak sampah yang sudah disediakan di situ untuk masyarakat bisa membuang sampah di situ supaya jangan membuang ke laut. Nanti kami suruh petugas cek ke sana. Kalau itu memang sampah yang sudah tertinggal dan belum diangkat, segera akan kami angkat. Baik. Ya, seperti itu. Ya. Atau Tribuners juga bisa langsung ya koordinasi, mungkin menyampaikan langsung petugas kebersihan yang mungkin sedang membersihkan di area sebelah begitu ya, bisa langsung dipanggil untuk langsung angkut aja di lokasi kalian. Dan jangan lupa ya, di setiap, apalagi di spot-spot wisata itu pasti sudah ada tempat-tempat pembuangan tanpa sampah ya, sementara begitu ya, agar membuangnya langsung di tong sampah, jangan di sekeliling, karena kami juga memantau bahwa masih banyak masyarakat yang membuang begitu saja, Pak, padahal di sampingnya itu ada tempat sampah. Jadi ini untuk kesadaran kita semua ya. Selanjutnya juga ini terkait dengan parkir di Kota Ambon. Oke. Katanya ini juga mengganggu dan juga menambah kemacetan yang ada di Kota Ambon. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya. Kami sudah mengidentifikasi secara baik ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah kota. Semua dilakukan dengan survei. Jadi kalau kita tidak mengatur parkir di situ, malah lebih bisa merawut. Ya. Betul. Jadi ruang-ruang publik yang ada, lalu kemudian harus menggunakan badan jalan untuk memarkirkan kendaraannya. Disitulah pemerintah hadir menetapkan ruang parkir di situ supaya bisa diatur secara baik. Nah, saya rasa ruang parkir tidak menambah kemacetan. Karena kami sudah survei di mana lokasi parkir, kalau dilakukan dengan benar oleh petugas parkir tidak mungkin membuat macet, kan seperti begitu. Ya, nah kami berharap begini, tergantung kita juga kan. Kalau misalnya sudah diberikan ruang parkir, kalau udah penuh tidak boleh lagi parkir di situ. Kami sudah berupaya menata. Ruang parkir misalnya di mana yang bikin macet ya. Kita ada di Ruas Pati. Semua sudah ditata. Kalau tidak ada kendaraan berhenti dalam waktu yang lama, tidak mungkin macet. Betul. Di Ponegoro, di AM Sangaji, kita masuk lagi ke yang tidak tapi ada masih memarkirkan kendaraannya, itu yang menyalahi aturan. Nah, di depan MCM itu semua sudah kita tata menjadi diberikan ruang parkir yang cukup kepada masyarakat. Kalau ada kekurangan-kekurangan kami akui, tapi kita akan terus benahi supaya tidak menjadi masalah bagi masyarakat.
Baik. Jadi untuk mengurangi kemacetan juga kalau sudah disediakan parkir dan parkirnya full ya Tribuners, jangan maksa ya mengambil badan jalan untuk memarkirkan kendaraan, itu justru akan membuat kemacetannya semakin panjang begitu. Oke, kalau masih ada pertanyaan langsung aja dikirim Tribuners, mumpung saya lagi ngobrol sama Pak Win ya, beliau ini orang sibuk dan syukur kita bisa bertemu untuk kedua kalinya di ruang Tribun Bastory. Baik Pak, kita kembali lagi di pembahasan kita, melanjutkan Ya. yang tadi kita bahas terkait dengan pemerintahan ya, koordinasi tadi yang sudah dijelaskan cukup baik ya, dari atas sampai ke tingkatan paling bawah. Nah, beberapa waktu yang lalu juga pemerintah kota sudah melantik secara serentak begitu Pak, kepala desa dan juga raja begitu ya. Sejauh ini ya, setelah lantiknya itu bagaimana keberhasilan dalam penataan pemerintahan di level desa ketika adanya raja ataupun kepala desa baru seperti itu? Iya. Mekanisme kita untuk bagi desa atau negeri yang belum memiliki raja atau kepala desa definitif, biasanya kita tempatkan penjabat, kepala pemerintahan negeri atau desa. Nah, pasti ada perbedaan. Misalnya pada negeri-negeri adat di Kota Ambon, kalau penjabat, dia hanya berwenang seputaran masalah-masalah pemerintahan. Dia tidak bisa masuk ke masalah-masalah adat, hak petuanan, hak wilayah, dan sebagainya. Tetapi ketika rajanya definitif, dilantik, terasa perbedaannya. Dia bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga bisa melakukan tanggung jawab sebagai pemangku adat atau kepala adat di negeri tersebut. Dan masyarakat rata-rata sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran raja definitif. Kita masih punya hutang yang cukup banyak. Saya akan masuk dengan ada 10 negeri yang belum punya raja definitif. Kita sudah berhasil melantik 3 raja dalam waktu kurang 11 bulan ini. Ada 2 yang sudah hampir mencapai akhir. Mudah-mudahan ya masih bisa dilantik sebelum berakhir masa jabatan saya. Oke. Karena kalau raja definitif nih ya Pak ya, di daerah adat tentunya, di desa-desa adat yang ada di Kota Ambon ini tentunya itu menjadi salah satu kerinduan masyarakat sih Pak ya. Karena seperti yang tadi Pak bilang bahwa wewenangnya itu semakin sempit kalau itu cuman PJ begitu. Sementara kalau raja definitif berarti dia sebagai seorang pemimpin desa atau negeri, tetapi juga sebagai pemimpin adat yang ada di suatu desa atau negeri tersebut begitu. Jadi lebih luas dan kebijakan-kebijakannya pun itu akan mempertimbangkan hal-hal adat tadi begitu ya. Semoga yang belum dilantik ya dalam kurun waktu beberapa hari lagi nih Pak, semoga bisa dilakukan pelantikannya oleh Pak PJ Wali Kota Ambon saat ini, Tribuners. Oke, masih ada, kita mau terima kasih untuk tadi yang sudah bertanya ya, ada Kakak Mario Huliselan yang bertanya, ini masih terkait dengan kayaknya pelayanan publik ini masih panjang banget dan menjadi persoalan juga sih Pak, selain daripada sampah tadi. Ini terkait dengan pompa bensin yang naik ke pasar transit rusak dan berlubang fatal untuk kecelakaan pengendara. Ini sebenarnya merangkum dari beberapa, masih di infrastruktur jalan sih Pak, yang ditemukan oleh masyarakat Kota Ambon atau pengendara yang masih bolong-bolong ataupun rusak begitu. Boleh tanggapannya aja, boleh. Pak. Pendek aja. Kita persisnya begini, ruas jalan dengan statusnya ini karena kita sudah diatur oleh aturan yang berlaku. Ada jalan milik pusat, balai jalan, ada jalan Pemprov, ada jalan Pemkot. Ini diatur kewenangan-kewenangannya. Yang menjadi kewenangan jalan Pemkot, kalau ada berlubang dilaporkan ataupun kita langsung melihat, kita tambal segera. Tapi saya sebenarnya mau menyamaratakan semua. Mau jalan nasional, mau jalan provinsi, mau jalan ke kabupaten kota. Tapi kalau ada di wilayah Kota Ambon, kalau ada berlubang mesti kita
yang mengurus saja. Kita tambal daripada itu kewenangannya, bukan kewenangan kita, tetapi yang disalahkan selalu pemerintah Betul. kota. Yes, karena dia berada di Ya, di wilayah Kota wilayah Ambon. Kota Padahal Ambon. masyarakat tidak mengerti bahwa itu Yes. bukan kewenangan kami untuk melakukan pemeliharaan. Betul. Tapi demi masyarakat saya rasa kalau kita punya anggaran yang cukup, kita sediakan biaya pemeliharaan yang cukup supaya semua jalan dimanapun yang berlubang di Kota Ambon kita tambal aja nih. Begitu. Baik. Oke, thank you untuk kalian yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kita masih lanjut pembahasan terkait dengan 3 indikator yang dinilai cukup oleh Kemendagri Republik Indonesia. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan pembangunan, Pak. Pembangunan salah satu poin yang sangat disoroti di situ adalah penanganan tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon, ya, Pak. Memang untuk menangani tingkat pengangguran ini juga salah satu tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, angka kemiskinan tadi. Ya, dan benar. sejauh ini penanganannya seperti apa, Pak? Iya, memang kalau bicara aspek pembangunan ini luas, banyak. Bukan saja yang menjadi kewenangan kami pemerintah kota, tetapi juga menjadi kebijakan pusat, kebijakan provinsi yang mesti kita lakukan di Kota Ambon. Karena dia terkait juga dengan berbagai bidang pembangunan di Kota Ambon. Kata kita mau bicara soal kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain sebagainya. Nah, memang semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, pusat, provinsi, dan kota, dalam upaya bersama untuk mengurangi angka kemiskinan. Ya. Angka kemiskinan ini kan dia tidak akan pernah berakhir. Dia akan selalu ada, tetapi bagaimana upaya pemerintah kota untuk minimal terus menekan angka kemiskinan supaya dia tidak semakin meningkat, tetapi dia semakin menurun. Tentu dilakukan dengan upaya-upaya intervensi program dan kegiatan pembangunan dilakukan oleh pemerintah. Nah, menyelesaikan persoalan kemiskinan ini tidak bisa dilakukan oleh satu sektor, tapi dia mesti menjadi perhatian dari seluruh sektor, berintegrasi bersama lalu menyelesaikan persoalan ini, karena ada banyak indikator soal orang ini masuk dalam kategori miskin. Ada orang yang punya rumahnya lebih bagus, ya, semua terpenuhi, tetapi jumlah orang yang tinggal di rumah itu terlalu banyak, dia masuk dalam kategori keluarga miskin. Karena luasan lahan yang ditetapkan misalnya, ya satu orang misalnya 2 kali 3 misalnya, orang yang tinggal di situ lebih banyak, dan akhirnya orang bisa 1 kali 1. Itu bisa masuk dalam kategori keluarga miskin. Karena dari sisi kenyamanan dia untuk tinggal tidak terpenuhi. Belum lagi bicara soal tidak punya lantai. Nah, karena itu pemerintah kota hari ini terus berupaya untuk ada banyak faktor, jadi menyiapkan air bersih yang cukup, membuat rumah layak huni, ya, kemudian juga meningkatkan investasi supaya orang bisa memperoleh lapangan pekerjaan. Jadi komprehensif sebenarnya. Baik, terkait dengan lapangan pekerjaan, Pak, salah satu upaya pemerintah Kota Ambon juga membuka ruang-ruang begitu kepada entah itu perusahaan ataupun pengusaha yang ingin merekrut tenaga kerja asal Ambon begitu. Salah satu yang menjadi pembahasan paling ruwet ya, paling ribut gitu ya di beberapa bulan terakhir ini, yaitu perekrutan tenaga kerja ke Australia yang saat itu banyak banget kami ketika berhadapan langsung dengan para pencari kerja yang ada di Kota Ambon ini mengeluhkan hal itu, karena istilahnya adalah sudah susah, tapi malah dibuat susah dengan adanya perekrutan saat itu gitu. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, pemerintah pada prinsipnya berupaya untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Peluang yang ada untuk siapa? Untuk masyarakat. Ketika ada penawaran yang disampaikan oleh pihak penyedia jasa itu ke Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, ya, dilaporkan kepada saya, ya kita merespon positif. Kita memberikan kesempatan bagi penyedia jasa tersebut untuk mensosialisasikan, kita bantu mensosialisasikan itu, lalu
dilakukan pertemuan dalam rangka sosialisasi secara menyeluruh tentang rencana mereka. Nah, setelah dilakukan sosialisasi, ternyata di situ baru disampaikan bahwa ada kewajiban-kewajiban yang mesti dipenuhi oleh para calon tenaga kerja, termasuk dengan sejumlah uang yang mesti disiapkan, karena uang itulah yang akan dipakai untuk mereka biaya pelatihannya, biaya semuanya, sampai pemberangkatan, sampai mereka di sana disediakan tempat tinggal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pemerintah bertugas untuk memfasilitasi, tetapi kami tidak mengambil keputusan. Oke, 10 orang berangkat, kan tidak. Memberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk mempromosikan ya tawaran mereka kepada pencari kerja yang memutuskan. Nah, ketika ada itu muncul bahwa butuh sejumlah dana, disitulah pemerintah juga hadir, bicara dengan pihak perbankan untuk misalnya memberikan kredit ya kepada mereka, jangan mereka bayar nanti mereka sudah bekerja baru mereka mencicil. Itu tanggung jawab pemerintah. Berarti tidak begitu duit uangnya dicairkan langsung membayar cicilan, tapi begitu tiba di Australia dan bekerja, gajinya sudah ada baru bisa melakukan cicil. Nah, karena itu nanti dilakukan MOU antara perbankan dengan penyedia jasa, bukan untuk soal pengembaliannya, kan begitu. Nah, kalau tawaran ini kemudian dirasa oleh para pencari kerja bahwa kamu tidak mau, ya tidak bisa dipaksa. Yang pasti belum ada yang satu menipu yang lain, masih dalam tahap sosialisasi, iya kan? Kalau misalnya sosialisasi itu dilakukan pihak yang berkeinginan tidak setuju, ya tidak apa-apa. Gitu kan? Jadi masyarakat pencari kerja punya pilihan untuk tetap melanjutkan apa yang sudah dijalani, ataukah ingin sudah di sini aja gitu. Karena ada pilihan-pilihan itu ya, Pak ya. Ini adalah bagian daripada upaya pemerintah kota untuk bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Ambon. Makanya dilihatlah semua kesempatan-kesempatan yang dimungkinkan tadi. Baik Pak, kita satu poin lagi Pak, yaitu kemasyarakatan. Kita tahu bahwa memang di Kota Ambon ya, keamanan dan ketertiban itu juga menjadi salah satu yang sangat diinginkan oleh semua masyarakat di Kota Ambon ya. Keributan yang terjadi misalnya yang paling terjadi di belakangan ini kan Pasar Mardika begitu ya Pak ya. Kemarin juga kita lihat banyak sekali semerautnya persoalan-persoalan yang di Pasar Mardika. Sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak? Iya, saya rasa di Pasar Mardika tidak terjadi hal yang menonjol lah. Yang terjadi di Pasar Mardika hanya soal kesadaran kita menyadari bahwa kita di mana posisi kita. Kalau kita paham di mana posisi kita, tidak akan terjadi persoalan seperti itu. Karena itu saya bilang bahwa tidak ada organisasi di luar pemerintah yang bisa mengatur pemerintah. Kan begitu. Intinya bahwa kalau kita ada sebagai asosiasi, ya berlakulah sebagai asosiasi. Jangan mau berlaku sebagai pemerintah. Sebaiknya kami pemerintah berlakulah untuk mengatur, tapi tidak seperti menjadi asosiasi. Kalau semua bisa duduk pada porsinya masing-masing, tidak akan terjadi persoalan. Upaya kita sama, tujuan kita sama adalah memastikan bahwa Pasar Mardika itu menjadi tertib, aman, nyaman. Bagi siapa? Bagi pedagang, tapi juga bagi pembeli. Iya kan? Termasuk juga bagi angkutan kota yang ada beroperasi di sana. Kalau semua mengerti di mana kedudukannya, saya rasa aman-aman saja, Mbak Ajeng.
Jadi kembali lagi ke masing-masing pihak Ya. ya harus menyadari kedudukannya masing-masing dan porsi tugas perannya Ya. masing-masing, karena yang mengatur di sini adalah pemerintah Ya. dengan segala kebijakannya. Tentu saja dengan dukungan masyarakat, Ya. sebuah kebijakan itu bisa terimplementasi dengan baik. Oke, untuk pertanyaan Tribuners yang sudah menjamur, nanti akan kita lihat lagi ya Tribuners ya. Semoga masih ada waktu tambahan karena kita hampir 1 jam pembahasan di sore hari ini. Pak, ini sudah di segmen terakhir, kita melihat di sisa beberapa hari ke depannya. Kita tinggal hitung nih, bukan sebulan lagi ya. Setahunnya 27 hari. 27 hari ya Pak ya. Setahun masa jabatan penjabat Wali Kota Ambon, Pak Baudewin Watimena. Tentu saja seperti yang tadi Pak bilang, sudah banyak yang sudah terimplementasi, ada juga yang masih terkendala seperti itu selayaknya kebijakan-kebijakan pada umumnya. Namun di masa-masa terakhir menjabat ini, apa yang sangat ingin begitu untuk diselesaikan, Pak? Ya, saya rasa kebijakan prioritas saya ada satu yang juga belum tuntas. Apa itu, Pak? Yaitu soal, ada dua. Satu soal penataan birokrasi, ya kan? Konsolidasi birokrasi sudah saya lakukan, tapi ujungnya belum dapat penataan birokrasi. Kita sudah melakukan seluruh upaya sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, tetapi memang masih ada hal-hal yang perlu kita lengkapi lagi. Salah satu kendalanya apa, Pak? Ya soal pertimbangan teknis BKN, Badan Kepegawaian Negara. Kalau sudah, saya berharap mungkin di minggu depan kita bisa lantik lah. Karena sejujurnya, yang tadi Mbak Ajeng bilang apa yang menggelisahkan saya yang karena belum tercapai, karena niat saya dari awal untuk mengembalikan para pegawai ASN yang kemarin itu dinonjolkan, itu yang belum tercapai. Itu yang menggelisahkan saya. Kalau mengganti pegawai saya nggak punya kepentingan, tapi soal mengembalikan mereka yang dinonjolkan, itu yang terus menggelisahkan saya. Saya merasa tidak berhasil untuk menolong mereka, itu aja. Soal itu. Yang kedua soal pengelolaan pengelolaan keuangan daerah, ya saya tentu masih gelisah karena bisakah kita mendapatkan peningkatan opini dari BPK, itu juga menjadi kegelisahan saya. Yang mudah-mudahan bisa kita ada peningkatan walaupun belum sampai ke WTP, mudah-mudahan itu terjadi. Baik, ini tentang kepegawaian. Ada pertanyaan Pak dari akun Alselmus Bolen yang bertanya terkait dengan kesejahteraan pegawai Pak. ASN Kota Ambon, hak-hak mereka seperti TPP atau uang makan tidak dibayar tepat waktu Pak. Saya rasa tidak ada yang tepat-tepat waktu dibayar. Kita melakukan realisasi anggaran ini tergantung satu, transfer dana pusat yang kita terima. Dua, pendapatan asli daerah yang kita peroleh. Nah, kalau gaji tidak mungkin terlambat. Karena apa? Gaji itu memang sudah pasti ditransfer di awal-awal. Atau di akhir sebelum kita berakhir bulan. DAU yang diperuntukkan bagi gaji itu pasti ditransfer. Baik. Tapi kalau soal TPP di Kota Ambon hari ini bukan terlambat. Kebijakan saya hari ini adalah menaikkan TPP ASN. Wow. Nah, itu sudah saya sampaikan di akhir tahun lalu. Untuk menuju ke sana, kita butuh persetujuan dari kementerian terkait. Kami sudah usulkan, persetujuan sudah keluar. Baru saja keluar di 2 minggu yang lalu. Akan diterapkan kapan Pak? Nah, untuk menerapkan TPP yang berbasis pada kinerja pegawai, kita butuh menyiapkan sistemnya. Apa sistemnya? Soal absensi, soal input SKP, ya sasaran kinerja pegawai, soal apa yang lain-lain lah. Ada 5, tidak kurang dari 5 indikator di situ. Nah, ini yang mesti kita siapkan. Tapi saya tadi dalam apel kemarin dalam apel bersama seluruh ASN saya kan sudah bilang, saya minta di bulan Mei ya
seluruh ASN dibayar TPP minimal 2 bulan. Ini angkanya sudah meningkat jauh. Berapa persen itu Pak? Ya sekitar 40-50%. Tentu dengan pencapaian kinerja tadi. Ada indikatornya ya Pak? Ada. Ya? Jadi misalnya seorang eselon 2, dia bisa kalau bekerja dengan baik, memenuhi semua kriteria itu bisa dapat sampai 6-7 juta. Tapi kalau dia tidak melaksanakan itu bisa dia tidak dapat. Itu kalau perhitungan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kinerja. Begitu. Oke. Nanti kita akan di balik ini supaya teman-teman juga bisa follow up ya dengan indikator yang bisa menjadi penilaian agar TPP tadi dinaikkan ya Tribuners ya. Oke Pak. Di awal April ya, April 2023 ini DPRD Kota Ambon sendiri sudah mencalonkan setidaknya 3 nama ya Tribuners ya untuk melaju memimpin selanjutnya Kota Ambon setelah Pak penjabat wali kota saat ini yaitu Pak Bodewin Watimena selesai masa jabatannya, dan diantara kedua nama itu Bapak sendiri juga namanya dicantumkan di situ karena salah satu indikator penilaian tadi yaitu kinerjanya baik selama 1 tahun itu dan dicalonkan kembali seperti itu. Insight-nya ke depan jika nantinya terpilih di antara ketiga nama yang sudah diusulkan ke Kemendagri itu, Pak, apa yang sangat ingin dilanjutkan ataukah ada insight baru yang pengen diimplementasikan kemudian? Ya, saya rasa situasi saya hari ini lebih enjoy dibanding sebelumnya. Pada saat masih diusulkan pertama. Kenapa? Karena saya tidak lagi berupaya untuk memikirkan apa yang harus saya buat. Saya sudah menjalani setahun. Kalau saya diperpanjang, saya sudah tahu saya harus buat apa. Minimal untuk memperbaiki hal-hal yang belum saya capai belum 100% di 1 tahun kepemimpinan saya sebelumnya. Dan inovasi apa yang saya akan bikin untuk kota ini semua sudah ada dalam rencana saya. Bukan lagi masih akan saya pikirkan, sudah saya pikirkan. Nah, prinsipnya bahwa saya tinggal semakin mendekati berakhir, saya semakin semangat dan bersuka cita. Kenapa? Karena kalau saya diperpanjang, berarti punya kesempatan lagi untuk terus membangun Kota Ambon. Tapi kalau seandainya tidak diperpanjang, saya juga merasa terlepas dari beban berat yang harus saya pikul setahun lagi ke depan. Jadi diperpanjang syukur, tidak perpanjang syukur, alhamdulillah. Itu aja. Tapi dari diri Bapak sendiri motivasinya tuh hayu gitu Pak? Ya, saya lagi-lagi bahwa keinginan kita untuk diperpanjang ada. Tentu saya tidak ragu. DPRD kota saya diusulkan nomor 1. Dari Pak Gubernur saya diusulkan nomor 1. Kinerja saya di setahun ini baik. 3 hal ini. Kalau mau diputuskan hari ini, sudah pasti saya diperpanjang. Tetapi belum tentu. Ya, tergantung restu yang Maha Kuasa. Tetapi juga tergantung sejauh mana kekuatan yang lain yang sementara berupaya juga untuk menjadi. Kan gitu. Oke, apapun langkah itu, siapapun yang nantinya melanjutkan jejak Pak Bodewin selama setahun ini, semoga bisa membawa Kota Ambon ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, Tribuners, kita ke kolom komentar yang sudah berkomen-komen. Ini bukan pertanyaan lagi, kami tidak lagi aduh, ada pertanyaan, tapi sayang ya setelah ini aja. Nanti kita ngobrolin ke Pak Bodewin untuk pemberitaan aja. Dari Naam Seknun, Pak. Halo Kak Naam, apresiasi yang luar biasa bagi Pak PJ untuk kerja-kerja yang sejauh ini luar biasa responsif begitu ya, dan baik. Ini para NGO ini, mereka perpanjangan tangan juga untuk bisa membawa daerah ini lebih baik. Juga
Masih ada pertanyaan lagi, tapi mohon maaf ya Tribuners, kita udah sejam Baik. Pak. Kita ngobrol di Tribun Bastoli untuk sore hari ini, Pak. Ya. Terima kasih banyak sudah Sama-sama, memperjuangkan kami dan jangan pernah Mbak bosan-bosan Jen. dengan anak-anak Tribun ya Pak ya. Ya. Kalau di lapangan kita Besok sudah pun saya pakai balik. HP gitu. Oke, kita suka tembak Iya. Bapak untuk bisa menjawab setiap pertanyaan publik begitu. Dan ini juga salah satu apresiasi kami dari sebagai pekerja media, Pak. Karena keterbukaan pemerintah Kota Ambon sejauh ini untuk menjawab setiap pertanyaan dari media dan ini menjadi konsumsi publik, tentu saja kita juga turut mencerahkan apa-apa yang kabur di lapangan begitu Pak. Oke, terima kasih Tribuners yang sudah pantengin layar monitor kami baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage, juga di akun pemerintah Kota Ambon di Tabea Ambon dan pemerintah Kota Ambon di kanal YouTube. Sukses selalu ke depannya, terus baku gandeng ya, baku kele, baku keku, agar semua yang menjadi cita-cita kita orang Ambon tentu saja bisa terimplementasi dengan baik dan membawa Ambon ini lebih maju ke depannya. Pak Bodewin semangat berjuang. Ya, makasih. Apapun nanti di kursinya nanti, semoga bisa membawa kebaikan untuk semua. Ya. Baik Tribuners, saya Ajeng Hatalea dan narasumber kece saya penjabat Wali Kota Ambon Pak Bodewin Watimena. Kami pamit, tentu saja update terus berita terbaru kami di www.tribunambon.com. Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube dan juga Facebook fanpage kami. Kita jumpa dengan narasumber kece dan juga tema-tema menarik lainnya. Amato, Pak boleh amato? Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.